Para wargi, alhamdulillah saksana hujan. Urang dibiasakeun ke Allah masih biasa kaneh nariung silaturahmi mesti acara nu rutin maka biasa di kawasan warisan ti Mbah Agung pisan jasana Agung pisan jasana Agung pisan pengaruh maka tetangga dikembangkan dia ku Mang Udin di kaina biasa kedua di saling dua di Mahaditin dia cuma dinamian ke anjana Darul Muta'alimin enggak orang macam kan kayak seperti yang demikian di pribadi apunten di akhirnya memang dia kayak tampang rajina aitas sakit di tekapisanku hujan wangi barang pisan ayeuna ge urusan kami sanes kebagian jadi kiai mah modal teh alhamdulillah biasa ada dipaksakan niatan sama oke jika anu aranom remaja kayak mangulina mah teu nyarios asuhan teh teu nyarios mun upami bubar pangaosan atuh aranom mah hapunten upami nu gaduh tenaga mah bantosan mah ngagulungkeun di karpet moalnya ku sepuh bae apun kan bisa deh ada pamungkat remaja kaliat kan dapat tos pantar akhirnya main ngagulung-gulungkeun kasur sakit naon tak mun asa capek terus bae keringetan pesan kacetit Wak bulan kacetit mah sa kacetit ngagulungkeun karpet kacetit lanan baru itu ya pokoknya terus lah mereka lanjutkan di payun dan goreng dibikin diskusi kita masalah menangis ayuna dengan bikin masalah tentang larangan tertawa dan hak tertawa teh sendiri bisa cerita itu ekspresi dari perasaan gembira atau perasaan geli dan sebagainya. Terus orang bahasa bedain tentang larangan tertawa terbahak-bahak yang kita kan di Bulu halaman 191. Al-Fatih 1. Nasihat Nabi Isa alaihissalam kepada para sahabatnya Al-Hawariyin, hai garam bumi, janganlah kalian berbuat kerusakan. Ini berkata hai garam bumi, jangan berbuat kerusakan. Sebab segala kerusakan dapat diobati dengan garam. Tetapi jika garam itu sendiri yang rusak, maka diobati apapun tidak akan bisa. Hai para sahabatku yang setia, janganlah memungut bayaran anak didik kecuali sebagaimana kesadaranmu terhadap aku. Ketahuilah pada dirimu terbukti adanya dua kejahilan yang menyolok, yaitu 1. Tertawa terbahak-bahak, 2. Tidurnya lupa bangun malam. Dua hal kesalahannya. Al-Fatih dalam keterangannya, yang dimaksud garam bumi adalah para ulama yang aktif mengajarkan ilmunya, menunjukkan ke jalan yang benar. Anu dimaksud ulama teh pun tak mungkin berlebat. Anu dimaksud ulama teh orang berilmu. Yang dimaksud orang berilmu dina urusan ieu ilmu yang bermanfaat. Jadi sanes mengustad atau kiai baik, para guru oge biasa disebut ulama umum dina bidang pengetahuan umum. Jadi keterangan di luhur kena oge kanggo para guru misalnya. Dan menyempurnakan akhlak manusia. Tetapi jika ulama itu sendiri tidak lagi berfungsi, maka masyarakat awam akan hidup dalam kegelapan. Fungsi ulama adalah penyuluh umat,
dan penerang masyarakat ke jalan lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, di samping sebagai pewaris para nabi yang selalu berpijak pada firman Allah, Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Yang artinya, katakanlah aku tiada mengharapkan bayaran darimu kecuali agar kalian saling berkasih sayang dengan sesama kerabat, sedangkan bayaranku telah ditanggung oleh Allah. Jadi penyuluh ilmu, apalagi penyuluh agama, harus beriktikad seperti itu. Ada janji Allah, siapapun orangnya yang aktif dalam menguruskan agama, insya Allah akan dijamin rezekinya. Itu tentu dengan syarat ikhlas orangnya. Dan tertawa terbahak-bahak adalah kurang baik, makruh hukumnya. Juga semalam tidur lupa bangun malam adalah pertanda kurang sehat akal. Jadi semalaman tidur tidak sempat bangun pagi, hukumnya sama dengan orang tertawa terbahak-bahak, makruh. Sekedar makruh, tapi dampak dari itu banyak hal yang sangat merugikan pada kita. Dina keterangan dina seterusnya. Pagi hari menunjukkan ahmak atau debil, maksudnya kirang saya. Sedangkan baiknya tidur di siang hari dan di sore hari menunjukkan kebodohan. Al-Hadis Al-Faqih 2. Pada suatu hari Nabi SAW melihat orang ngomong-ngomong disertai tawa-tawa. Lalu beliau mengingatkan mereka, hendaklah kalian ingat hal-hal yang melenyapkan kelezatan. Hendaklah kalian ingat hal-hal yang melenyapkan kelezatan. Tanya sahabat, apakah itu ya Rasul? Jawabnya, yaitu mati. Kemudian beliau melihat orang-orang tengah tertawa terbahak-bahak. Sabdanya, demi Allah, ingatlah kalian jika kalian mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, pasti sedikit tertawa dan banyak tangis bagi kalian. Dan pada kesempatan yang lain, beliau melihat lagi hal semacam itu, lalu beliau uluk salam dan bersabda, pada mulanya Islam itu asing dan akan kembali seperti semula, yaitu asing. Beruntunglah manusia asing, yaitu beragama Islam. Kelak di hari kiamat, siapa dia itu ya Rasul? Jawabnya, mereka yang mau memperbaiki akhlak manusia di saat kebejatan moral dan melanda semua manusia. Ini ada penegasan untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena pentingnya sehingga ada hadis yang tersendiri. Al-Faqih yang 3. Di saat Nabi Musa ditinggal pergi, ia minta nasihat Nabi Khidir alaihissalam, lalu nasihatnya sebagai berikut, yang artinya, hei Musa, jangan terlalu banyak bicara dan jangan pergi tanpa perlu, dan jangan tertawa tanpa sebab. Juga jangan mentertawakan orang-orang yang salah, dan tangisilah dosa-dosa yang kau perbuat, hai putra Ali Imran. Itu namanya. Nabi SAW tidak pernah tertawa kecuali hanya tersenyum. Jadi Rasul tidak pernah tertawa. Ekspresi daripada kegembiraan yang luar biasa itu cukup dengan tersenyum. Juga tidak menoleh kecuali dengan wajah penuh
juga tidak menoleh kecuali dengan wajah penuh. Ya. Jadi menoleh sakedik tapi panona bari kumaha karaos lah urang aya pinggireunana desa urang deui ngalirik kitu bari panona rada kicup sakedik teganot aya naon teh kitu. Nah, Rasul mah tidak pernah seperti itu kecuali tersenyum kecuali dengan wajah penuh. Artinya ngalirik gitu. Apa adanya. Jadi melirik dengan mata itu seperti ada kode. Sebab dalam bahasa isyarat ada mata yang bisa dipakai bicara secara tidak sengaja orang sok model gitu pengen kicupan. Nah, misalkan tidak, nah ini juga ada tidak melirik. Jadi tidak melirik ninggalin nu gigireun ngan ku panonna bade dibeuleuh-beuleuh kayak kitu. Itu mengundang tanda tanya anu kalirikna sebenarnya itu merendahkan. Merendahkan. Ja'far Auf Mas'ud dari Auf Abdillah Al-Faqih dalam penjelasannya bahwa berpijak dari hadis tersebut di atas, tersenyum hukumnya sunnah. Sedang tertawa terbahak-bahak makruh. Maka bagi akal sehat seyogianya menjauhinya, karena dengan itu berarti menyimpan banyak tangis di akhirat. Firman Allah, "Falyadhaku qalilan wa yabku absirun jazaa'an bima kanu yaksibun." Sedikitlah tertawamu dan perbanyakan tangismu, hal merupakan balasan amal perbuatan mereka. Aneh bagiku, orang yang dientai api neraka masih sempat tertawa terbahak-bahak. Dan orang yang bersukaria padahal maut tidak akan lepas darinya. Lebih lanjut kata Hasan Basri, "Hei pemuda yang tengah tertawa, apakah kamu sudah selamat dari sirat jembatan?" Jawabnya, "Belum." "Lalu kau dapat memastikan tempatmu surga atau neraka?" Jawabnya, "Belum juga." "Lalu apa penyebabnya kau tertawa?" Kemudian pemuda itu tidak lagi tertawa seperti semula. Dalam kurung, kata Al-Faqih, pemuda itu benar-benar meresapi nasihat ulamanya. Jadi meresapi apa yang disampaikan ulamanya itu, sehingga ia bertobat dari tertawa yang tidak dibenarkan alasannya. Di sini terbukti nyata kemanjuran nasihat seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Nasihatnya membekas di hati umatnya. Berbeda dengan nasihat kebanyakan ulama masa kini, atau di abad modern. Nasihatnya tiada berbekas sama sekali. Hal ini akibat ulama itu sendiri terlengah akan mengamalkan ilmunya. Barang siapa tertawa di saat berbuat maksiat, maka akan bercucuran tangis di neraka. Berbuat maksiat bunga susurian, si anak madaman tidak merasa bahwa dirinya itu salah. Ibnu Abbas. Artinya orang banyak tertawa di dunia pasti banyak nangis di akhirat. Sebaliknya orang banyak nangis di dunia pasti banyak sukarianya di surga. Ada 4 perkara penghapus tertawa dan kesenangan orang beriman, yaitu
ingat kehidupan akhirat. Upami kerseri tarik tanya sering merengkan anak astagfirullah terus beristighfar tersengaja pengen tersadar urang mah tersadar alhamdulillah golongan nusokna aya di pangosan maka geuingkeun. Kedua, sibuk bekerja memenuhi nafkah untuk diri dan keluarganya. Yang sibuk kepada melan karena ini bakal mengurangi atau tidak akan terjadi tertawa yang berlebihan. Kacau pikiran akibat dosa yang pernah diperbuat. Keempat, datangnya bala musibah. Demikian Yahya Mu'ad Raji pendapatnya. Oleh sebab itu sebaiknya kita menyibukkan diri memikirkan semua itu agar tiada kesempatan tertawa yang bukan sifat orang mukmin. Firman Allah, apa min hadal hadisi ta'jabun wa taduhaquna wala tabkuna wala tabkuna wa tadhakuna wa la tabkun. Oh, maknanya wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samilun. Apakah dengan ajaran ini kalian takjub atau heran, tertawa tidak menangis sedangkan kalian terlengah? Surat An-Najm ayat 59 sampai 61. Dan kepada mereka yang prihatin pujian Allah sebagai berikut. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yajiduhum khushu'a. Artinya mereka bersujud sambil menangis dan bertambah khusyuknya. Apakah setiap orang seyogianya mau memikirkan 5 perkara, yaitu dosa-dosa terdahulu sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Jadi keras sekali kalimat nyamut dan namina jalmi seueur dosa kedah kayamut, apakah dosa-dosa terus kalangkung teh terus diampuni ke Allah atau nabi henteu. Kedua, diterima amal baiknya atau tertolak. Nah, ini hal-hal yang akan menghindari dari tertawa yang terbahak yang berlebihan. Ketiga, membaca riwayat hidupnya secara jujur dan bagaimana akhir hidupnya, cara mendayagunakan sisa umur yang masih ada. Membaca riwayat hidup secara jujur, insya Allah semua orang akan bisa membaca riwayat hidup secara jujur. Upami riwayat hidup sendiri diamutanku sendiri, ulah payunan sanes tong dicarioskeun bakal kaemut. Aduh tahun sakitu dan seterusnya. Terus apakah bisa mendayagunakan sisa umur yang masih ada? Urang tas umur bila wana umur sabaraha sisana Gusti Rasul mah jauh di bawah urangnya. Kurang matas sesuai bonusna, tapi insya Allah ayakan yang lebih nak. Nah, cara menggunakan sisa umur itu masih ada emot, tapi lain terdaya kurung emot astagfirullah. Keempat, di akhirat hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Semua apa itu, semua apa. Maka di tempat manakah ia masuknya? Bukan ia, mungkin kamana urang lembutna. Allah ridho, marah padanya. Kan sok seri terbah-bah tadi. Kemudian jika malas memikirkan 5 perkara ketika hidupnya di dunia ini, mau tidak mau pasti harus menanggung 5 perkara berikutnya, yaitu 1. Penjelasan terhadap harta yang ditinggalkan kepada ahli waris yang kelak memusuhinya. Penyesalan kepada harta yang ditinggalkan, tapi setelah ditinggalkan memusuhinya. Panginten kira-kira hanya panginten mudah. Barangkali seperti ini, gaduh tanah lega diwariskan ke putrana
putrana gaduh hobi anu teu luyu jeung agama. Terus lah misalnya dibangun bioskop, dibangun diskotik dan sebagainya, itu menjadi ahli waris yang akan memusuhinya di yaumil akhir kanggo pemiliknya. 2, penyesalan terhadap sedikit amal baiknya. Udah. 3, penyesalan akibat banyaknya perbuatan dosa. 4, penyesalan akibat banyaknya penuntut yang harus dibayar dengan sedikit amalnya, lalu ditambah dengan beban berat atau dosa para penuntutnya. Jadi keempat ini penyesalan akibat banyak penuntut. Seueur pisan dituntut ya Allah, abdi hayang anu hayang ai salatna rese. Tah teu kadinya kaemutna teh. Hayang didamal anu hayang naik pangkat yang segala macam. Tapi entah perlu doakan masuk sih. Gampil diterjemahkannya dengan sedikit amalnya, lalu ditambah dengan beban berat dosanya, asan deui ditambahan ku dosa. Nah, nomor 4. Yang kelima, sekali Allah murka tetap memarahinya, tiada jalan baginya untuk meminta ridhonya. Saurina pangaosan payun-payun seorang ulama, seorang apa artinya muslimin yang sudah di atas kita, salatna beramal baikna henteu nuhunkeun ka surga, henteu nuhunkeun naon, hanungkeun keridoan Allah unggul. Dari mana Allah tas ngaridoan mah ya pasrah, bakal diberi kenikmatan. Orang mapan masih kena udhuni ad-astajib lakum. Berdoalah kamu kepada apa yang kau minta. Ya Allah, yang dipanjangkan umur bari seueur rezekina ya Allah, nuhunkeun kitu urang mah pantes kan yang seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kau tahu sebagaimana yang aku ketahui, pasti kau banyak menangis, sedikit tawa, dan kau keluar ke daratan tinggi menjerit-jerit menangis kepada Tuhan, dan kau tiada kesempatan bercanda dengan istrimu atau ketenangan di ranjangmu. Dan aku menginginkan sewaktu aku diciptakan, seandainya menjadi pohon yang ditebang orang, maka urusannya tidak berkesinambungan, berbeda dengan urusan manusia kelak. Namun tidak kamasan hukum biat gitu, dengan cerita biat sampai lompat ke hijau, lompat ke hiji gunung, menjerit-jerit minta ampunan dosana ke Allah, takut ngaraos agung-agung dosa. Terus anu rada putus asana dina ieu bakal terjadikan bertetangkalan, bisa ditangkalan mah dituar, tos teu aya urusan deui. Kalau tanah ini sebatang itu. Sewaktu aku diciptakan, seandainya menjadi pohon yang ditebang orang, urusannya tidak berkesinambungan berbeda dengan urusan manusia kelak. Hadis riwayat Abu Dzar yang tadi itu. Setiap pagi dan sore hari orang mukmin disibukkan dengan memikirkan hari kiamat. Hasan Basri sendiri kelihatannya selalu sedih, seperti barusan mengubur ibunya sendiri, seperti ditinggal mati ibunya. Atau demikian Yunus dan Hasan Bukhari. Tafsiran ayat ini di bawah ini menurut Auza'i sebagai berikut. Kenapa urutan amal ini tiada tertinggal dan kecil atau yang besar, kecuali ditulisnya yang kecil tersenyum, yang besar tertawa. Inilah ayatnya. Wa wudi'al kitabu fataru mujrimina musfiqina mimma fir wa yaquluna malah hadal ya wa yaquluna mali hadal lik abi mali hadal la yuhadal mali hadal kitab wa mali hadal
kitabi wala yugadiru la yughadiru ludawiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma'amilu hadiron. Seandainya kau tahu sesuatu yang aku ketahui, pasti sedikitlah tertawamu, banyak tangisnya. Dan seorang dari kamu akan bersujud sampai punggungnya putus, menjerit sampai suaranya habis. Kau akan menangis kepada Allah sekalipun tidak dapat menangis yang sesungguhnya seperti layaknya orang menangis. Jadi diterangkanlah yang layaknya orang menangis seperti apa. Setiap orang pasti menangis di hari kiamat kecuali 3 mata. Mata yang dibuat menangis karena takut Allah. Junung Kapungkur pernah menerapkan tentang menangis, ya seperti ini diantaranya. Yang sering menangis takut Allah. Mata yang terpejam ketika melintasi hal-hal yang diharamkan Allah, diperlukan. Mata yang dibuat jaga malam ketika jihad menegakkan agama Allah. Sufyan bin Muhammad Ajlan. Aku sangat menyesali perbuatan tertawa 1 kali, yaitu ketika berdebat dengan Amr Ubaid golongan Qadariyah yang tak meyakinkan ketentuan Allah yang sudah selesai. Perasaan menang saat itu sampai aku tertawa. Jadi ini perdebatan 2 orang, yang satunya Ubaid yaitu golongan Qadariyah, yang satunya dari itu merasa menang berdebatannya, jadi tidak sengaja tertawa. Maka cukup alasan bagiku untuk tidak mengajak bicara denganmu selamanya. Kemudian yang menjadi penyesalan ialah seandainya tidak tertawa, pasti ia salut terhadap pendapatku dan menjadi kemaslahatan ilmu. 2 jalma berdebat, memang benar yang kita berdebatnya benar, tapi karena tertawa sehingga pihak yang diajak berdebat nanti bersumpah pada dirinya mau hayang-hayang di ngomong yang jelema eta belum sekuasa ayeuna mah berdebat itu. Seandainya tidak mentertawakan, ini bermanfaat bagi dianya. Jadi berhati-hatilah, jangan mudah mentertawakan orang sekalipun kita dalam posisi yang benar menurut pendapat kita. Barang siapa memejamkan matanya dari hal-hal yang tidak perlu ya, berarti taufik Allah baginya untuk khusyuk. Dan barang siapa menanggalkan kesombongan, berarti taufik tawadu baginya. Dan jika bicara secukupnya, seperlunya, berarti memperoleh hikmah. Dan jika makannya sederhana, berarti memperoleh taufik menikmati lezatnya beribadah. Dan barang siapa tidak suka sendak gurau, pasti diberi wibawa dan keindahan lebih dari itu. Jika meninggalkan tertawa, pasti bertambah hebat wibawanya. Jadi tidak ada manfaat orang yang banyak tertawa yang tidak sepantasnya, banyak tertawa yang berlebihan. Beberapa contoh disampaikan tadi ya. Jadi upama kita mah merenungkan naon dina TV teh nu haja-hajan cari-cari peserian batur teh lawakan. Oh ya, pelawak tayo nyampurkeun. Dan barang siapa tidak menyibukkan diri mengoreksi kesalahan lain, pasti memperoleh taufik mengoreksi kekurangan dirinya. Jadi dina ieu teu kenging seueur teuing ngoreksi kesalahan orang lain.
pasti memperoleh taufik, mengoreksi kekurangan dirinya. Besok katingal aya kesalahan batur mah, kesalahan dirinya mah asa susah mengoreksinya. Dan jika dapat melenyapkan keraguan terhadap sifat-sifat Allah, pasti selamat dari penyakit nifak atau tidak munafik. Tentang firman Allah di bawah ini, Rasulullah SAW bersabda, heranku terhadap orang yang meyakinkan adanya maut, kenapa sempat bersukaria? Dan terhadap orang yang meyakinkan adanya neraka, kenapa mereka sempat tertawa? Dan terhadap orang yang meyakinkan ketentuan Allah, kenapa sempat berduka cita? Dan terhadap orang yang meyakinkan bahwa dunia ini bukan tempat kekal, kenapa juga tenang-tenang, santai-santai saja? Dan tiada Tuhan yang lain kecuali Allah, Muhammad Allah Rasulullah. Firman-Nya, wa kana tahtahu kanjun lahuma. Di bawahnya ada lembaran emas yang diukir 5 tulisan tersebut di atasnya. Di bawahnya ada lembaran emas yang diukir 5 tulisan. Gelak tertawa mukmin, gelak tertawanya seorang mukmin berarti kelengahan, lupa terhadap urusan akhirat. Sebab jika ia tidak lengah, pasti tidak mungkin tertawa. Sabit Bunani. Capailah kegembiraan yang tiada batas. Sedihnya sedang caranya yaitu dengan keprihatinan yang tidak diselami. Kesenangan artinya kegembiraan kekal, itu di akhirat. Tidak mungkin tercapai tanpa menguasai nafsu atau syahwat. Prihatin menahan segala keinginannya. Yahya Mu'ad-Rasyid selanjutnya dikatakan ada 3 perkara penyebab hati membatu keras, yaitu 3 perkara itu: terlalu banyak tertawa, itu menjadikan hati membatu. Lalu belum terasa lapar sudah makan lagi, jadi konten kan terasa lapar pula cek tina ieu mah. Banyak ngomong kosong, bicara kesana kemari tidak perlunya. Nah ini akan menimbulkan hatinya membatu. Sala'un alaihim ta'andartahum amlan tundarhum la yu'minun. Mencik urang lemah digeingkeun jeung teu digeingkeun angger bae teu daek iman, teu daek jadi mukmin. Rasulullah SAW bersabda, wailul liman yaqdibu liyabhika bihin nasu wailul lahu salasa marratan, 3 kali. Artinya binasalah orang yang berdusta untuk membuat bahan tertawaan bagi manusia. Celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. 3 kali disebut celaka. Nah, jadi ngabokong ngarah baturna bisa diserian. Anu diseureurikeun teh padahal mah bohong. Ngabohong ongkoh diseureurikeun ongkoh. Jadi terus naudzubillah. Ini dikatakan celaka sampai 3 kali, diulang 3 kali. Terkadang orang ngomong hanya 1 kata membuat ketawa lawan bicara orang di sekelilingnya, padahal Allah marah kepadanya, dan orang-orang yang menjadi lawan bicara tahu di sekelilingnya. Dan terkadang orang berbicara 1 kata yang diridhoi Allah, lalu yang memperoleh rahmat, dan Allah mengatakan rahmatnya kepada orang yang di sekelilingnya. Ibrahim Nahafi. Rasulullah SAW bersabda, hai Abu Hurairah,
jadilah orang warok wiraki, pasti engkau menjadi ahli ibadah terbaik. Dan berqanaahlah, pasti engkau pandai bersyukur. Dan senangilah orang lain seperti engkau menyenangi dirimu sendiri, pasti engkau benar-benar mukmin sempurna. Dan penuhilah hak tetangga, berbuat baik terhadap mereka, pasti engkau menjadi muslim yang sebenarnya. Dan sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa hati menjadi mati karenanya. Nasihat Umar kepadaku, barang siapa banyak tertawa, kurang berwibawa, dan senang bergurau, dikecilkan atau dilecehkan orang, dan adat kebiasaan seseorang tidak dirahasiakan. Barang siapa banyak bicara, banyak pula salahnya, dan yang tidak punya malu, kurang warok, yang berarti keras kepala atau mati hatinya. Tiada tempat bagi orang yang mati hatinya kecuali neraka. Demikian Malik Dinar dari Asnaf Qais. Berhati-hatilah kalian, jangan sampai tertawa terbahak-bahak, sebab baginya 8 bahaya mengancamnya, yaitu 1. Para ulama dan ahli fikir mencela kamu. 2. Orang jahil berani ngelamak, bahasa Jawa kepadamu. Nggak tahu apa sih ngelamak. Jika kau jahil, pasti meningkat kedunguanmu, dan jika kau pandai, pasti merosotlah derajat ilmu padamu. Berdasarkan hadis sebagai berikut. Annal alima idza dohaka dohkatan majjan minal ilmi majjatan. Artinya bahwasanya orang pandai ketika tertawa 1 kali berarti hilanglah ilmunya 1 utahan. Duka 1 utahan deh. Orang pandai tertawa sekali dan terbahak-bahak, hilanglah ilmunya. Jadi seorang ulama sebagiannya tahan untuk tertawa, untuk menyayangi keilmuan yang ada pada dirinya. 4. Terlena akan dosa-dosa terdahulu. 5. Dan berani berbuat dosa atau maksiat untuk jangka panjang. 6. Lengah terhadap mati dan kehidupan akhirat. 7. Kalian bertambah berat tanggungan dosanya akibat orang yang tertawa karena kalian. Tambah dosana lamun orang membual, ngebodor, terus halusurian. Tah kanu ngabodor teh teh bertambah dosanya besar. Sanes dibanggakeun, dilombakeun malahan bisa-bisa memenuhi ini. Tertawa terbahak-bahak penyebab hujan tangis di akhirat. Falyadhaku qalilan. Tafsiran firman Allah artinya bahwasanya dunia banyaklah sedikit, maka tertawalah mereka semuanya. Jika ingin menangis sepuasnya, tiada batasnya kelak di hadapan Allah, yaitu firman-Nya, wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Menangislah mereka sepuasnya kelak di akhirat, merasakan balasan amal perbuatan mereka ketika di dunia. Demikian Abu Dzar, wallahu a'lam bishawab. Sakitu manawi anu kasanggakeun, mudah-mudahan isadaya anu dibaca khususnya dari pembaca nyalera umum kanggo urang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang viral tuh, yang terkenal. Jika nak ya Pak Dokter,
Ai tertawa tepat ekspresi dari kegembiraan dalam hatinya nya berkah mana merenjang. Untuk dia nama. Mungkin jika anak kadinya tafsir dunia nah berdasarkan ilmiah agama. Aku pamita tawana kanggo ngajarkeun murang kali teh kan kumaha eta. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran ada kurang lebih 10 ayat ya tentang tertawa itu. Tentang tertawa. Di tertawa termasuk boleh sebetulnya, tapi yang tadi banyak disebut itu penjelasannya ad-dhahiku min wairi mujbin ya. Tertawa tanpa sebab. Jadi terpugu sebabnya sorry baik ya. Gelo. Adena sing pugu itu tertawa. Tak tertawa naon eta teh. Sing pugu. Di Quran ada kurang lebih 10 ayat tentang tertawa ya. Dan yang diancam tertawanya yang salah itu tadi banyak sering disebut ayatnya itu dikutip di ayat 82 surat Taubah ya. Itu ada ayat falyadhaku qalilan wal yabku katsira sini. Di ayat 80 surat Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Tertawalah sedikit dan banyaklah nangis ya. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Ini ayat oleh Allah diturunkan menggambarkan keadaan orang yang munafik ya. Di ayat sebelumnya ayat 81 orang munafik begini dulu itu. Ceritanya Rasulullah mau berangkat perang, mau jihad ya. Ke perang Tabuk namanya. Perang Tabuk itu perang yang terjadi pada musim panas ya. Musim panas. Jadi orang munafik ketika diajak perang oleh Nabi tidak mau karena perangnya perang pada musim panas. Masuk akal sebetulnya. Tapi ini ajakan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mengajak untuk berjihad. Ingat jihad itu hukumnya wajib ya. Diajak Nabi tidak mau. Alasannya karena panas. Kemudian pada musim panas waktu itu banyak buah-buahan di Arab. Jadi mending menikmati buah-buahan sambil tertawa-tertawa gitu nantilah daripada ikut Nabi Muhammad SAW ke perang Tabuk pada musim panas. Jadi orang munafik ini diam di Madinah, tidak ikut perang dengan Nabi, tidak ikut kewajiban. Nah di Madinahnya itu ketawa-ketawa, ketawa-ketawa karena tadi tidak ikut jihad, tidak ikut melaksanakan kewajiban. Jadi gembira tidak melakukan kewajiban itu ya. Nah, gembira. Kemudian mereka juga yang munafik itu mengajak teman-temannya jangan ikut Nabi. Karena musim panas, musim banyak buah-buahan dan juga perangnya ini musim panas jangan ikut. Ya gitu ya. Gitu. Jadi ada kesalahan dari orang Yahudi itu, dari orang munafik karena meninggalkan kewajiban jihad. Jadi di Madinah bersenang-senang itu ya gitu ya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Nah, orang-orang munafik yang tidak ikut melaksanakan kewajiban jihad bersama dengan Nabi tapi mereka ketawa-ketawa itu di Madinah dengan makan buah-buahan segala macam karena alasannya tidak ikut perang, perangnya terjadi pada musim panas gitu. Maka Nabi Muhammad SAW oleh Allah diperintah berkata ke mereka, katakan Muhammad, qul naru jahannam asyaddu harra. Awas,
neraka jahanam lebih panas daripada yang sekarang ini, daripada musim panas yang diajak berjihad itu, gitu ya. Jadi artinya nanti orang-orang yang munafik ini sekarang ketawa, tapi nanti akan mengalami panasnya neraka jahanam, akan banyak sedih. Kata hadis tadi, siapa yang melakukan dosa dengan tertawa, maka nanti akan masuk neraka dalam keadaan menangis, istilahnya gitu. Ada riwayat begitu, siapa yang melakukan dosa dengan tertawa, senang melakukan dosa, maka nanti akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Tulis tuh sebagai status saya begitu itu. Status tulis. Statusnya yang begitu yang tulis tuh. Siapa yang melakukan dosa dalam keadaan tertawa, nanti akan masuk neraka dalam keadaan menangis. Maka oleh Allah digambarkan orang-orang yang munafik ini, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit, orang munafik itu. Hendaklah banyak menangis yang seharusnya itu ya. Sebab nanti akan dibalik, kalau di dunia banyak tertawa, terutama tertawa karena kesalahan, maka nanti akan banyak sedih menangis di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Jadi begini ini, kalau ayat ini mau dipakai ya, tidak hanya berbicara di zaman Nabi Muhammad SAW. Nuntut ilmu hukumnya apa? Wajib ya. Ya, mudah-mudahan kita ini nuntut ilmu sedang melakukan kewajiban ya. Jadi ayat itu pakai kita nih, ingin diinikan kita. Nuntut ilmu hukumnya wajib, termasuk insya Allah pengajiannya adalah hukumnya wajib. Maka yang tidak ikut itu jangan ketawa-ketawa, jangan kayak orang nafik ya. Kan ini banyak yang tidak ikut nih, awas kasih tahu nanti. Yang tidak ikut yang di luar itu jangan ketawa-ketawa, jangan ketawa karena tidak ikut ya. Oh senang saya tidak ikut pengajian, awas hati-hati. Ini ayatnya ini, ayat 81 dan 82 surat At-Taubah ya, At-Taubah itu. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan banyak dinangiskan di akhirat ya. Jadi ini ayat biar kapanpun bisa berbicara, tidak hanya menggambarkan zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sedang meninggalkan kewajiban ya, sengaja atau tidak sengaja, jangan gembira. Jangan gembira. Jangan gembira. Malahan harus susah harusnya ya, harus susah. Sebab yang demikian itu dulu pernah dilakukan oleh orang-orang munafik zaman Nabi Muhammad SAW. Diajak jihad tidak mau. Malahan mereka menikmati buah-buahan yang banyak di Madinah itu dengan ketawa-ketawa. Oh enak tidak ikut Nabi, yang ikut Nabi itu panas. Gitu. Jadi ketawa-ketawa yang itu tuh. Maka oleh Allah digambarkan ini keadaan orang munafik zaman Nabi Muhammad SAW. Sama mirip. Kalau sekarang kita sering rewel, ngajak, ayo nuntut ilmu, gitu. Kemudian tidak mau, ketawa-ketawa, ya ketemu nanti di akhirat ya. Ketemu nanti di akhirat akibatnya itu. Kalau memang tidak ikut dengan alasan yang dibolehkan ya silakan. Tapi jangan sampai karena tidak ikut kewajiban kemudian tertawa ya, gembira gitu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Nanti nasibnya akan disamakan dengan orang munafik seperti ditegaskan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 81 dan 82. Terus ada ayat lagi kita yang jangan ketawa ini ya, dilarang ketawa. Di Al-Mutaffifin diantaranya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun ya. Sungguhnya orang-orang yang pendosa itu mengetawakan orang-orang yang beriman ya. Jadi mungkin banyak orang yang banyak dosanya menertawakan orang-orang yang beriman ya, beriman. Maka nanti balasannya yang demikian itu, jadi yang sarikan jalmi anu iman, jalmi said disengsarikan teh gitu.
Misalnya aya jalmi nerapkeun sunnah Nabi misalnya gitu ya. Kan ayeuna musim teh. Misalnya celanana cingkrang misalnya gitu ya. Celana kan banyak tuh orang-orang tuh. Kita lihat misalnya gitu. Itu sunnah Nabi kan, sunnah Nabi. Atau ada orang yang melihara jenggot misalnya. Kan sunnah Nabi ditertawakan. Ada yang mentertawakan. Maka nanti ini di akhirat di surat Al-Mutaffifin akibatnya fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nanti orang-orang yang beriman yang ditertawakan sebab berbuat baik di dunia ditertawakan, nanti terbalik. Orang-orang mukmin akan mentertawakan orang-orang yang tadi pendosa itu ya. Kan dibalik nanti. Ya. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun ya. Jadi pokoknya kalau ada orang yang berbuat baik gitu ya, baik menurut agama maksudnya, maka jangan sampai kita tertawakan. Sebab kita kalau mentertawakan mereka, nanti mereka akan dibalik mentertawakan kita nanti di akhirat tuh. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagi kita kapan harus tertawa, kapan harus tidak tertawa gitu. Tertawa boleh, sebab tertawa itu juga bagian dari takdir Allah. Allah berfirman, "Walladzi adhaka wa abaka." Allah yang menjadikan orang itu tertawa dan menangis ya. Jadi tawa dan tangis adalah termasuk fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya itu tertawanya yang jelas sebabnya gitu. Upami seri baik entah tertawa, seri sorangan tabu hiji siang misalnya kumaha eta. Di tengah lapang misalnya. Kumaha eta. Tah gitu. Jadi tepuguh itu mah. Tepuguh naudzubillah. Berarti ada gangguan di akalnya itu. Gitu. Pokoknya sing puguh pami tertawa boleh tertawa tapi yang jelas sebabnya gitu ya. Maka tadi banyak sekali untuk menyedikitkan tertawa tadi tidak disebutkan biar tertawanya sedikit. Berarti yang dilarang tuh yang banyak yang sering tertawa. Kalau sedikit-sedikit enggak apa-apa. Tapi yang sedikit juga harus jelas sebabnya gitu ya. Tadi untuk mensedikitkan tertawa istilah 4 perkara disebut hammul ma'ad ya. Hammul ma'ad. Kita harus sebanyak sedih urusan akhirat. Tadi disebutkan di akhirat pasti ada 2 tempat terakhir tuh. Apa itu? Surga dan neraka. Kenapa harus sedih? Karena kita belum jelas gitu. Kedua tempat itu apa, surga atau neraka? Nah, di situ itunya itu. Jadi banyak sekali tadi dicontohkan urusan-urusan akhirat yang kita belum tentu ya, belum tentu, terutama surga neraka itu. Kita belum tentu ke surga, ya, belum tentu surga. Ya. Walaupun harapan kita ke surga, tapi kan belum tentu. Maka jangan terlalu banyak tawa. Sampai disebut di sini ajib tuh ya. Tadi istilah ajib itu tuh saya heran istilahnya gitu. Jadi saya heran kok manusia ini banyak tertawa. Padahal di surga itu hanya ada 2 tempat, surga neraka. Kan dia belum jelas ya. Kenapa sudah banyak tertawa? Tempatnya yang di akhirat sudah. Nah, tempatnya di akhirat ada 2, itu surga dan neraka. Kan dia belum jelas kenapa banyak tertawa gitu ya. Yafrah wa ajibtu liman aikona bin nar kaifa itu hak ya. Jadi banyak ini ada 5 keheranan ulama ya. Saya heran kata ulama ini. Liman aikona bil maut kaifa yafrah ya. Saya kaget, saya heran kepada orang yang yakin kepada kematian, bagaimana dia bisa banyak gembira gitu ya. Padahal kematiannya kan belum jelas. Apa husnul khotimah, sul khotimah kan tidak jelas ya. Wajib tu liman aikona bin nar kaifa itu hak ya. Saya juga heran kepada orang yang meyakini neraka. Gimana dia bisa bergembira, belum jelas. Apa ke surga, apa dia ke sana ke neraka.
Wajib tu liman aikona bil qadar kaifa yahzan. Tapi saya juga heran kepada orang yang yakin pada takdir kok bisa-bisanya sedih gitu. Jadi kalau sudah yakin ada takdir Allah, enggak usah sedih, tinggal dijalani saja. Wallahu alam. Ini banyak ulama-ulama untuk meredam banyak tertawa gitu ya. Tadi juga ada penyebab lahiriah juga. Di antaranya penyebab lahiriah itu apa? Akibat dari tertawa itu disebut akan mengeraskan hati ya. Salah satu asya tuksil qalbah ya. Ada 3 perkara yang akan mengeraskan hati. Pertama, ad-dhahik min ghairi ujbin, tertawa tanpa sebab. Kedua, wal aklu bi ghairi ju'ain, makan belum lapar. Yang ketiga, wal kalam min ghairi hajatin, berbicara tidak ada keperluan. Tidak ada keperluan bicara. Itu nanti juga hatinya akan menjadi keras istilahnya. Waduh. Ya. Malahan kalau tertawanya banyak, istilahnya nanti banyak frekuensinya adalah disebut tumitul qalbah fadhahik ya. Wa kasratud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalbah. Banyak tertawa akan mematikan hati. Akan mematikan hati. Wallahu alam. Ini banyak akibat-akibat dari tertawa yang berlebihan, ternyata ada akibat buruknya kepada hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan bagi kita dalam mengarahkan, menyalurkan tawa juga, mudah-mudahan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Jangan sedih, ini sedih kemudian jangan banyak ketawa, sedih semua. Kok sedih? Jangan ya sedih, tersenyum minimal gitu. Allahu a'lam, wallahu a'lam. Barangkali ada yang tanyakan hal yang tadi. Yang di awal tadi itu yang termasuk perbuatan orang yang bodoh, tertawa tanpa sebab, dan tidur pagi tanpa melek malamnya gitu. Malam atau melek enjing nak sarek deui gitu ya, maksudnya gitu. Itu tindakan orang bodoh yang bahasa gitu. Istilah at-tasabbuh min ghairi sahrin istilahnya. Tidur pagi padahal malamnya tidak melek. Gitu ya. Jadi tidak alasan maksudnya, tidur terus gitu maksudnya. Itu tindakan orang minal humki, tindakan kebodohan. Alhamdulillah min dzalik. Jadi kalau ada sebab mana apa-apa. Ketika ada sebab saja. Wallahu a'lam. Pertanyaan barangkali. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kegembiraan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, baik gembira di dunia juga gembira di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah bagi kita, kemudahan beribadah bagi kita. Jadi ini ajakan juga, ibadah itu bukan karena dekat, bukan karena mudahnya fasilitas, tidak, tapi karena maunah istilahnya. Maunah itu bukan bukan maunah. Maunah itu di ayat 5 surah Al-Fatihah itu disebut nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mudahnya ibadah itu bukan karena jarak dekat, bukan karena fasilitas mudah, bukan, tapi karena memang dorongan kuat ya, niat yang kuat ya. Buktinya di Bandung tuh hadir sekarang. Kalau bicara jarak mah, Andri dari Bandung jauh tidak? Jauh Bandung. Coba dari Majalengka ada yang tidak hadir enggak? Yang dekat. Kalau urusan ibadah karena dekat, yang Majalengka tidak hadir semua. Itu yang jauh justru hadir. Makanya saya bilang ibadah bukan karena dekat, bukan karena kedekatan jarak, bukan, tapi mauna Allah Subhanahu wa taala. Mauna Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Yang paling penting kita minta pada Allah pertolongan ya. Ada doanya itu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi belum tentu yang dekat juga belum tentu dapat ya. Untuk dapat mohon Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan beralasan karena dekat, karena mudah, fasilitas. Bukan. Jadi mudahnya fasilitas bukan berarti memudahkan ibadah. Orang Majalengka punya lapangan terbang enggak? Apa orang Majalengka bisa naik umroh sendiri? Kan enggak. Itu ya. Kan fasilitasnya lengkap. Contoh yang lebih besar ya. Contoh kecil-kecilan di pengajian. Yang di Majalengka jaraknya dekat. Mungkin juga ada yang fasilitasnya punya motor, punya mobil, tapi tidak menjamin kalau tidak dapat mauna dari Allah ya. Maka kita banyak berdoa pada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita bacakan doa ini mudah-mudahan dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kita minta pada Allah, ya Allah berilah aku pertolongan untuk selalu zikir pada Allah, syukur pada Allah, dan juga beri bimbingan, pertolongan untuk selalu ibadah yang paling baik, husna ibadatik. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.